Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak salamnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja puji serta syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang alhamdulillah pada hari ini Mushola Hajah Mun Ahmad beserta anak didik, anak santri, para penghafal Al-Quran, insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Insya Allah, amin ya rabbal Pada sore hari ini pertama Abi ucapkan terima kasih kepada para bunda yang dari kemarin udah mempersiapkan makanan, masakan, buah-buahan, kue-kue. Moga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kebaikan karena mencintai Nabi kita Muhammad. Amin amin ya rabbal. Pada kesempatan yang singkat ini, karena sudah mendung, Abi mau menyampaikan materi kurang lebih 15 menit saja insya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, siapa yang nanti bisa jawab pertanyaan akan dapat hadiah. Mau? Oke, baik. Dengarkan baik-baik, hadiahnya udah disiapkan nih. Siapa yang bisa jawab maka akan dapat hadiah insya. Nanti di akhir acara ada piala yang nanti akan dibagikan, yang kemarin udah dilaksanakan oleh guru, yaitu tim Ibu Fani dan stafnya mengadakan lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad.
Oke, baik, langsung pada materi. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapi Maulid Nabi kita Muhammad? Apa judulnya? Bagaimana sikap kita menghadapi Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada 4. Ada berapa? Tolong diingat-ingat. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, bergembira menyambut kehadiran lahirnya Nabi kita Muhammad. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur bahwa telah lahir Nabi kita Muhammad. Kemudian yang ketiga, berusaha mencintai Nabi kita Muhammad. Yang keempat, berusaha untuk meneladani contoh akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk kepada yang pertama. Kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya Nabi kita Muhammad? Yang pertama, Abi mau tanya dulu. Apa atau siapa yang tahu arti Maulid Nabi Muhammad? Dan apa bedanya dengan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih, hadiahnya udah siap nih. Apa itu Maulid? Apa itu Maulud? Apa tuh Maulid? Kelahiran. Kalau Maulud? Oke, kasih hadiah deh, 1 deh, kasih hadiah. Oh, Ibu, ya silakan. Oke, ada lagi nih. Maulid itu artinya hari kelahiran. Kalau Maulud, oke, nanti pertanyaan setelah ceramah Abi. Maulid itu hari kelahiran. Kalau Maulud itu bayi yang dilahirkan. Jadi Maulid itu hari kelahiran atau milad atau ulang tahun. Kalau anak bilang sekarang, maka mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Jadi selamat kepada orang yang baru lahir. Itu namanya Maulid. Jadi Maulid itu hari kelahiran. Kalau Maulud bayi yang dilahirkan. Paham? Paham? Oke. Oleh karenanya, bagaimana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Apa hukumnya? Wajib. Oke. Tergantung apa isinya. Kalau isinya kebaikan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau isinya keburukan, maka akan mendapatkan dosa. Maka tergantung konten isinya. Ketika kita bahagia, nah yang kita lakukan pertama, ketika datangnya Nabi kita Muhammad SAW dengan kelahirannya, maka yang kita lakukan pertama adalah bergembira. Ada yang nanya dalilnya mana? Adi bacakan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillah, karena karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Tafsir disebutkan bahwa rahmat Allah itu adalah Nabi kita Muhammad
Jadi ketika kedatangan ilmu dan kedatangan Nabi Muhammad itu adalah rahmat dari Allah, maka apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian semua berbahagia, bergembira, bersenang hati atas datangnya Allah turunkan Nabi akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad. Apa ayat selanjutnya? Khairum mimma yajma'un. Bergembira itu lebih baik daripada harta benda yang kalian kumpulkan ketika engkau bergembira menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rumah, mobil, harta, benda, kendaraan ketika dikumpulkan maka tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehadiran dari Nabi kita Muhammad. Oke, sekarang kuis lagi. Sebagai tanda gembira kita senang dengan adanya Nabi kita Muhammad. Ada yang tahu nggak nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh. Nama-nama indah dari Allah kita semua udah hafal. Yaitu dengan Asmaul, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'ay. Stop. Itu nama-nama indah dari nama Allah. Ternyata Nabi Muhammad pun punya nama-nama lain, panggilan dari Nabi kita Muhammad. Oke, siapa yang tahu dapat hadiah. Nama lain Nabi Muhammad? Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad? Udah, yang lain. Mustafa. Oke. Nama lain Nabi Muhammad? Boleh, Muhaimin boleh deh. Nama lain Nabi Muhammad? Kita udah tahu semua, yaitu Toha, yaitu Yasin. Buktinya apa? Ibu udah hafal, pura-pura nggak tahu aja. Salatullah, salamullah ala Toha. Toha siapa? Nama Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Jadi nama Nabi Muhammad itu satu Nabi Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Toha, keempat Yasin, kelima Mustafa, dan banyak nama-nama lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya itu yang pertama. Jadi ibu hendaknya bergembira dengan hadirnya Nabi kita Muhammad. Oke, yang kedua, bahwa sikap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad terlahir di muka bumi ini, maka kita tidak tahu siapa dan apa kita. Bisa jadi kita menjadi orang-orang jahiliyah seperti dahulu. Ternyata Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ibu, ini nanti ada kuis. Ternyata Nabi Muhammad itu terlahir itu atas doa-doa dari para nabi sebelumnya. Antara lain doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad berapa tahun kurang lebih? 10 tahun. Oke, nanti kita lanjutkan. Nabi Ibrahim ribuan tahun, dalam riwayat kurang lebih 3000 tahun. Berapa? 3
6.000 tahun, kurang lebih 3.000 sampai 6.000 tahun. Apa itu? Berdoa. Berdoa diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitab innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ats, utuslah untuk umat nanti dia akan datang rasulan, seorang rasul. Jadi Nabi Ibrahim udah berdoa, ya Allah utus nanti seorang rasul. Doa ini dikabulkan kurang lebih 3.000 sampai 6.000 tahun Nabi terlahir. Subhanallah. Dalam riwayat 3.000 tahun lebih. Jadi lebih dari berapa generasi? 30 generasi. Baru Allah utus Nabi kita Muhammad terakhir. Berikutnya apa? Nabi Isa, yang konon orang tetangga kita menyebut sebagai Yesus. Ternyata Nabi Isa berdoa, bahkan memberi kabar gembira bahwa akan terlahir nanti seorang rasul namanya Ahmad. Oke, di mana? Ini nanti lihat ayatnya, nanti jadi soalan, kalau nyatet bisa jawab nanti. Yaitu Quran surat As-Saff. Surat apa, Bu? Surat As-Saff ayat yang ke-6. Ulang, surat apa, Bu? As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Apa itu? Wa idz qala, ingatlah ketika Isa, Nabi Isa berkata, apa berkatanya? Ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah untukmu. Kemudian apa? Wa mubasysyira, dan memberi kabar gembira, rasulan, akan datang seorang rasul, ya'ti mimba dismuhu Ahmad, yaitu setelahku, yang nanti akan diberi nama Ahmad atau Muhammad. Ahmad atau Muhammad. Sekarang pertanyaannya, Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian lahir Nabi Muhammad. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 30. Oke, jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad lahir kurang lebih 600 tahun. Berapa generasi? Kalau satu generasi 100 tahun, 6 generasi. Maka jangan heran kalau kemudian banyak penyimpangan. Maka Allah utus Nabi kita Muhammad. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi kita Muhammad. Oke, yang terakhir sebagai penutup, hendaknya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sangat cinta dengan kita umatnya. Kata siapa, Bi? Orang kalau cinta biasanya sering menyebut namanya, betul nggak? Betul nggak? Sama dengan kita cinta sama anak, kita apal dengan anak-anak kita. Kita tahu sering menyebut nama anak-anak kita, tanda cinta. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kita umatnya, padahal Nabi tidak pernah ketemu dengan kita. Contohnya mana? Contoh pemimpin mana yang ketika mendekati ajal, ketika mau meninggal, menyebut orang yang dicintainya? Pasti. Contoh, Insinyur Soekarno, tahu? Insinyur Soekarno tahu? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketika
ajal hendak datang menjemput, maka yang dia sebut adalah wanita yang paling dicintainya. Ada yang tahu siapa? Yaitu wanita yang dinikahi itu orang Jepang, namanya Ratna Sari Dewi. Ketika hendak ajal tiba, maka ingin didampingi oleh Ratna Sari Dewi. Berikutnya pemimpin dunia, namanya Napoleon Bonaparte, pemimpin dari Prancis. Ketika akan meninggal dunia, siapa yang disebut? Wanita yang paling dicintainya. Siapa? Ada yang tahu? Margaret Josephine. Selanjutnya pemimpin dunia Jerman, namanya Adolf Hitler. Ketika akan meninggal dunia, bahkan dia bunuh diri meninggal dunia, kemudian mengajak itu satu wanitanya itu, ada yang tahu siapa namanya? Namanya Eva Braun. Oh. Setiap orang yang ingin meninggal biasanya ingin didampingi oleh orang yang paling dicintai. Betul? Siapa ketika udah nyawa, udah tinggal dekat, malaikatul maut udah dekat, maka ingin didampingi dengan orang yang dicintai, sesuatu yang wajar. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika detik-detik ajal tiba, ketika malaikatul maut sudah datang, siapakah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Fatimah? Bukan. Apakah Aisyah? Bukan. Apakah Khadijah? Bukan. Ada 3 pesan ketika Nabi hendak meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Waktu itu dikelilingi oleh beberapa sahabat, termasuk ada di sana Fatimah anaknya, ada di sana Ali bin Abi Thalib. Apa dia bilang? Usikum bis shalah. Apa? Usikum bis shalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk tidak meninggalkan sholat. Apa bu? Apa nak? Ini pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Sholat ini akan menyelamatkan kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu. Maka sesibuk apapun, secapek apapun, ini wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak meninggalkan sholat. Walaupun mungkin sambil ngantuk, pokoknya kerjain sholat. Walaupun mungkin kita dalam keadaan sibuk, jangan kita tinggalkan sholat. Karena sholat ini akan menjamin kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad. Dari Nabi kita Muhammad. Kemudian yang kedua, auma malakat aimanukum. Jaga orang-orang yang lemah di antara kalian. Siapa orang lemah? Siapapun, termasuk para wanita, para duafa. Nabi nitip, sebagaimana Pupung sering mengunggah di konten YouTube-nya, seperti yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati. Kulo nitip tajuk lan fakir miskin. Jadi itu ternyata wasiat dari Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad yang kemudian diterjemahkan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang disebut ketika Nabi ingin menghadap Allah untuk selamanya dan napas sudah sampai di tenggorokan? Apa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Siapa yang disebut, bu? Siapa yang disebut, bu? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda betul-betul Nabi cinta dengan kita umatnya. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman banyak orang yang tersesat jalan karena tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Oke. Yang terakhir, sebagai penutup, Abi mau cerita tentang akhlak yang hendaknya ditiru oleh kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlaknya? Satu, kalau yang jelas ada 4 sifat dimiliki Rasul. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Udah apa belum? Oke. Ini akhlak lain yang hendaknya kita tiru, ya.
Ini kisah. Ada 2 kisah, kalau cukup waktu nanti Abi cerita, tapi di akhir cerita akan nanti ada hadiah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang senang menolong orang lain. Nabi yang memiliki jiwa pemaaf. Nabi yang memiliki sifat penyabar. Nabi yang menghargai pemberian orang lain. Dan Nabi ingin membahagiakan orang lain. Kisahnya, mau dengar kisahnya? Mau dengar ceritanya? Oke, ini kisah tentang seorang Yahudi yang sudah tua, matanya buta, tapi cangkemnya elek. Ulang, kisah tentang pengemis Yahudi tua, matanya buta, tapi cangkemnya elek. Apa tuh elek? Mulutnya itu jelek. Bukan jelek mulutnya menyon, bukan. Jelek itu omongannya jelek. Kenapa omongan jelek? Karena hatinya jelek. Karena ucapan itu berasal dari hati dan pikiran. Apa yang terjadi? Ada suatu kisah, dan kisah ini membuat kita menangis kalau kita tahu dan ending akhir dari ceritanya. Suatu ketika, rupanya di pojok pasar kota Madinah, ada orang tua, nenek-nenek, usia sudah mendekati mungkin antara 70, 80, 90 tahun. Dia tiap hari kerjaannya minta-minta. Kerjanya apa? Minta-minta sebagai pengemis. Tapi pinter nih. Pengemis dia nggak mau jalan kemana-mana karena dia sudah tua, maka dia hanya duduk di dekat pojok pasar kota Madinah. Kalau di pasar kan pasti orang pada banyak lewat, ya. Seperti kayak di sini pasar condong lah gitu. Dia duduk di situ, kemudian dia minta-minta sebagai pengemis. Dia matanya buta, sudah tua, cuman satu masalahnya. Apa itu? Cangkeme elek. Mulutnya tuh jelek. Mulut jelek bagaimana? Itu sambil minta-minta. Kalau ada orang yang datang apa dia? Dia selalu ngomong, hati-hati ya sama nama orang yang namanya Muhammad. Jangan deketi dia, karena dia orang gila, dia pembohong, dia tukang sihir dan ngaku sebagai nabi. Jadi setiap orang yang deketi dia selalu bilang, hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Dia gila, dia pembohong, dia tukang sihir, dia ngaku nabi. Kira-kira omongan elek bukan? Ya. Elek bukan? Ya. Omongannya jelek. Kenapa di pasar ngomong begitu? Apa yang terjadi? Suatu ketika Nabi ketika itu mau ke pasar. Begitu ke pasar, deketin tuh wanita tua yang elek tadi. Dia ngomong begini, jangan dekati orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir. Dia mengaku sebagai nabi, padahal yang datang siapa? Muhammad. Tapi Abi mau tanya, kira-kira kalau kita diomongin gitu marah nggak? Nabi Muhammad tidak. Malah Nabi ngasih makanan, kemudian besoknya Nabi datang lagi ngasih makanan lagi, besoknya datang lagi diomongin begitu lagi. Enaknya diapain? Enaknya diapain? Bahkan kalau makanannya itu keras, maka Nabi kunyah dulu, maka kemudian itu disuapin itu nenek-nenek tua yang ada di pinggir pasar kota Madinah. Nabi tidak pernah satu kata pun yang terucap, cuman tiap pagi ngasih makanan, kemudian nyuapin itu nenek-nenek. Singkat cerita, kemudian Nabi wafat. Datanglah Abu Bakar. Tahu Abu Bakar? Abu Bakar adalah ayahnya dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi udah wafat, maka Abu Bakar itu mendatangi anaknya yang namanya Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Ya Aisyah anakku,
Engkau tahu persis tentang perbuatan Nabi. Amalan apa yang belum aku lakukan? Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Aisyah? Wahai ayahanda, semua amalan sudah engkau lakukan. Sedekah engkau lakukan, sholat malam engkau lakukan, menolong orang engkau lakukan. Tapi ada satu amalan yang belum engkau lakukan. Apa bu? Satu amalan yang belum engkau lakukan. Apa itu? Ya Aisyah anakku. Kata Aisyah, setiap pagi menjelang Nabi wafat, Nabi selalu datang ke pasar, kemudian mendatangi, katanya ada nenek tua yang matanya buta, yang kemudian ngasih makan. Bahkan ketika ngasih makan itu, Nabi melakukan orang itu dengan sangat santun. Apa bu? Dengan sangat maka apa yang terjadi? Kemudian besoknya pagi-pagi Abu Bakar akhirnya datang membawa makanan. Datang membawa makanan ke pasar itu, kemudian memberikan makanan itu kepada Yahudi tua buta yang cangkemnya elek. Apa yang terjadi? Benar. Begitu datang, dia ngomong lagi, hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Dia gila, dia pembohong, dia tukang sihir. Jangan dekati dia, engkau akan terpengaruh oleh sihirnya. Apa yang terjadi bu? Kemudian tetap dikasih makanan, tapi kemudian ditolaknya karena dibilang, ini siapa? Dia bingung mau ngomong apa. Ini pokoknya ini makanan. Ini bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa itu dia memberi makanan dengan santun, bahkan mengunyahnya kalau makanan itu keras. Kamu siapa? Ini orang udah tua, udah buta, cangkemnya elek. Orang dikasih bukan terima kasih. Apa yang terjadi bu? Ini yang membuat kita haru. Apa yang terjadi? Wahai nenek, memang aku bukan orang yang biasa tiap hari. Bukan orang yang biasa tiap hari ngasih makanan. Terus siapa engkau? Aku sahabatnya. Terus kemana orang yang biasa memberi makan kepada aku? Apa kata Abu Bakar? Dia adalah orang yang telah meninggal dunia. Dia kaget, udah meninggal. Siapa dia? Dia adalah orang yang nenek tiap hari maki-maki, nenek yang tiap hari caci maki, nenek yang tiap hari ngomongin ngatain di depan orang banyak. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu apa yang terjadi bu? Itu nenek-nenek tadi nangis. Ternyata orang yang dia maki-maki, dia yang dikata-katain, orang yang berbaik hati tiap hari ngasih makanan. Kalau kita maaf bu, kita orang yang ngata-ngatain kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita balas ngata-ngatain. Kalaupun kita kasih makanan, nggak usah kita kasih makan, kasih apa? Kasih racun misalnya. Rasulullah Muhammad SAW, subhanallah, Nabi adalah orang yang penolong, Nabi pemaaf, Nabi penyabar. Terakhir, ada satu kisah lagi. Mau? Terakhir sebagai penutup, ada satu kisah. Ini Abi dengar cerita ini juga, rasanya kita belum bisa seperti Nabi. Tapi insya Allah kita berusaha untuk mengikuti akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah barangkali hikmah dari peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Apa kisahnya? Kisah yang kedua, kisah yang terakhir. Suatu ketika Nabi berserta sahabat kumpul dalam satu tempat. Saat itu datanglah orang miskin. Orang miskin itu sangat mencintai Nabi. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Dia hanya punya uang yang kemudian dia belikan satu mangkok anggur. Apa bu? Satu mangkok anggur. Apa karena saking cintanya dia punya uang, dia belikan anggur satu mangkok, kemudian diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad, itu tanda cinta seseorang
kepada yang dicintainya. Maunya itu tanda cinta. Kalau orang cinta tuh pengennya memberi, betul nggak? Ibu cinta sama anaknya pengen memberi, walaupun anaknya bandel, anaknya nakal, tetap memberi, betul nggak? Itu tanda cinta. Jadi ini orang miskin ini datang kepada Rasulullah, dia punya uang, dia belikan satu mangkok anggur. Kemudian datang ke Rasulullah di hadapan jamaah yang banyak. Maka kemudian apa yang dilakukan, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku ingin memberikan hadiah untukmu. Habis ini nanti kita akan ada hadiah, ya. Akan ada hadiah. Aku ingin memberikan hadiah untukmu apa? Satu mangkok berupa anggur. Apa yang terjadi, Bu? Ini membuat kita perasaan yuk habis sentuh. Apa itu? Begitu dia memberi makanan berupa satu mangkok anggur, maka Nabi menerimanya dengan sangat sukacita, sangat bergembira. Sebagaimana anak-anak ini dikasih makanan enak, ya, dikasih makanan yang lezat, senang bukan main. Apa yang terjadi, Bu? Maka kemudian Nabi memakan buah anggur itu. Dia makan satu, makan lagi dua, makan lagi tiga, sampai sahabat itu kaget. Kenapa kaget? Karena Nabi setiap mendapat makanan, Nabi tidak pernah Nabi itu dimakan makanan itu untuk dirinya sendiri. Terus ngapain? Nabi setiap dapat makanan selalu berbagi. Ini kayak begini nih, dapat makanan selalu berbagi. Tapi para sahabat kaget, kenapa Rasulullah ketika dapat anggur kami tidak dibagi gitu. Nabi asik makan anggur itu sampai anggur itu habis dalam satu mangkok. Maka kemudian orang yang tadi memberi anggur itu apa, Bu? Gembiranya luar biasa. Karena makanannya semua dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah satu mangkok itu habis, orang yang tadi memberi itu dia pulang, Bu. Apa, Bu? Apa, Nak? Orang yang memberi anggur itu bahagia sekali, senang sekali, karena makanan anggur yang dia beli itu dimakan habis oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia pulang dengan gembira. Setelah pulang, maka kemudian sahabat kumpul nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tumben kalau bahasa kita, engkau makan dengan lahap sendirian, kenapa kami tidak dibagi? Tidak pernah engkau ada makanan dimakan untuk dirinya sendiri, untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa saat itu Nabi memakan semua anggur yang diberikan oleh seseorang tadi? Ibu tahu jawaban Nabi? Ibu tahu jawaban Nabi? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, aku ingin membahagiakan orang yang memberi makanan untukku. Kenapa aku tidak mau berbagi kepada kalian? Tahukah kalian, kalau aku berbagi, maka kebahagiaan dari sang pemberi tadi akan hilang karena aku bagi kepada kalian. Kok begitu ya Rasulullah? Kenapa, Bu? Karena ternyata anggur yang diberikan kepada Rasulullah itu asam luar biasa, Bu. Coba bayangkan, Nabi menjaga perasaan orang yang memberi. Bisa dibayangkan kalau anggur itu dibagi kepada sahabat dan sahabat mungkin mukanya akan masam. Bagaimana reaksi orang yang memberi anggur itu? Bahkan Nabi dengan merasa kecutnya tetap dimakan. Kenapa? Karena menjaga perasaan sang pemberi makanan kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Bu, ibu dikasih makanan sama suami, ternyata dikasih rambutannya asam. Suami seneng ngasih ibu ngomel nggak?
bagaimana nih bapak beli makanan asam, bagaimana nggak bisa milih. Rasulullah menjaga perasaan sang pemberi. Ya Allah, Nabi makan sendiri dan Nabi tidak mau berbagi karena khawatir ketika berbagi apa Bu? Itu kebahagiaan orang memberi akan hilang karena mungkin akan dicela oleh orang yang merasakan betapa asamnya anggur yang diberikan. Itu akhlak dari Nabi kita Muhammad. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita peringati hari ini menjadi pelajaran buat kita tentang meneladani akhlak dari Nabi kita Muhammad. Kalau ini diterapkan Bu dalam rumah tangga, suami istri, insya Allah suami istri akan harmo. Anak dengan orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan jamaah. Insya Allah ketika akhlak Nabi diterapkan, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan. Oke, baik, sampai di sini dulu. Mungkin masih ada acara pembagian hadiah dan ada makanan, masakan, tolong dihargai. Itu ibu-ibu udah masak dari semalam. Bahkan ada yang bawa kepala kambing. Bahkan ada yang bawa buah-buahan, ada bawa kue, ada bawa bihun, ada bawa makanan. Tolong dihargai sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menghargai setiap pemberian. Jangan mencela, jangan seperti nenek-nenek Yahudi tua yang buta, yang cangkemnya oke, siap, cangkemnya tidak elek. Oke, terima kasih. Yuk jaga ucapan, jaga kata-kata, jangan sampai menyinggung siapapun. Insya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.